Kita dengar dari berita-berita banyak juga orang kena COVID ini, banyak sekali orang juga yang bercerai karena faktor ekonomi, gitu ya. Banyak juga yang bercerai karena COVID ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ya kita juga mengalami itu, semua orang mengalaminya. Ya, termasuk kita juga, Bapak sampai 2 kali kena COVID, gitu ya. Saya 1 kali. Mungkin ada di antara kita juga yang hari ini kena juga pada waktu itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun hal-hal yang itu sudah kita lewati, tetapi kita percaya bahwa kita itu Tuhan yang akan menolong kita. Karena begini, mungkin banyak orang yang meninggal, mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, banyak saudara kita yang dipanggil Tuhan. Tetapi kenapa saya masih ada hari ini? Itu pertanyaan kita ya. Kenapa saya masih ada? Nah, di Efesus 2 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan, kalau kita buka dulu Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9 di sana dikatakan 8. Kenapa saya masih ada saat hari ini? Padahal begitu ribuan bahkan jutaan orang yang sudah meninggal. Tetapi kenapa kita masih ada hari ini? Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita masih ada hari ini semua karena kasih karunia. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mungkin pada waktu kita sakit kemarin kita sudah dipanggil Tuhan, gitu ya. Tetapi karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk kita menikmati hidup ini, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, makanya hari ini kita masih ada semua karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita tadi dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke 10 sampai 20 ini tadi, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya ingin ajak kita melihat dari pembacaan kita tadi. Bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi agar kita kuat di dalam Tuhan, pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau supaya kita kuat dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, tantangan dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus kuat menghadapi semuanya. Kekuatan kita itu dari mana? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, memang kita tidak bisa, gitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat dan kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau pencobaan, persoalan datang dalam kehidupan kita, kita tidak mampu, maka kita akan mundur kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, baik tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam ekonomi, tantangan dalam rumah tangga, banyak hal yang kita hadapi. Kalau kita tidak kuat dan kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan kalah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hendaklah kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan tidak mampu. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Kita harus duduk dekat kaki Tuhan, selalu menyerahkan diri kita, setia beribadah menyembah kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan. Itu kekuatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dan dekat dengan Tuhan? Yang kedua, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Di sini tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya
supaya kita kuat menghadapi persoalan dalam hidup kita, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis ini sangat pintar Bapak Ibu, dia bisa memakai berbagai macam cara untuk merusak, untuk membinasakan, bahkan untuk menghancurkan. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi kita harus kalahkan itu dengan kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah tadi. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Di sini dikatakan apa perlengkapan senjata Allah? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita harus mengambil perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan iblis, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Yaitu yang pertama di sana senjata Allah, kita harus berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Jadi itu perlengkapan senjata Allah yang harus kita pergunakan melawan tipu muslihat. Kita di sini di Serang ini, di Provinsi Banten ini banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan yang ada di Provinsi Banten ini. Kalau orang tidak kuat imannya, orang tidak mampu. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang jatuh di daerah Banten ini. Contohnya begini, dia anak Tuhan menikah dengan orang yang tidak seiman, kan artinya dia kalah kan, karena imannya tidak kuat. Kalau dia kuat imannya kan dia bisa membawa orang itu datang, membawa orang lain gitu ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam kehidupan, bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Jadi supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu tadi ada karena berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan kita harus menggunakan perisai iman kita. Perisai kita adalah firman Allah dan roh firman Allah itu. Firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga saya bawa kita di sini, bagaimana supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berdoa. Doa ini Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh Tuhan sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau hidup kita tidak didasarkan dengan doa, kita akan goyah iman kita. Secara khusus saya secara pribadi dan keluarga. Kita pagi-pagi sebelum, kalau bisa usahakan pagi-pagi sebelum kita memegang ini itu, ya kita harus berusaha membaca firman. Walaupun tidak banyak, 1-2 pasal dulu bisa, entah kalau memang mau lanjutkan nanti lanjutkan. Setelah itu kita doa, penyembahan, dan kita serahkan kehidupan kita sepanjang hari itu kepada Tuhan. Dan kita pokok doa kami sekeluarga, berdoa buat jemaat Tuhan di sini, berdoa buat seluruh jemaat yang kita layani di sana, keluarga, pelayanan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah berdoa pagi-pagi Bapak Ibu, kita rasanya enteng perasaan kita, tenang. Ya, coba kalau kita belum pagi-pagi terus kita langsung mengambil pekerjaan, kita langsung melakukan ini dan itu, rasanya ada yang kurang. Jadi supaya kita hidup tetap dekat dengan Tuhan, yang ketiga adalah kita harus berdoa. Doa itu adalah merupakan senjata kita juga untuk kita memampukan kita untuk melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Nah di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita doa untuk siapa? Doa yang di sini dikatakan kita doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita doakan saudara-saudara kita doakan persoalan bangsa dan negara kita. Kita doakan anak-anak kita. Banyak hal yang kita bisa doakan. Jadi doa itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merasakan selama 24 tahun yang kita melayani di Kota Serang ini, kalau kita tidak melihat kondisi dan keadaan kita selama beberapa tahun yang lalu, kita rasanya tidak mampu gitu. Kita berkali-kali kita pindah sana pindah sini dalam beribadah karena tidak punya tempat, karena dihalang-halangi orang masyarakat untuk kita beribadah, tidak boleh di sini, tidak boleh di situ. Tetapi hari ini kita bisa melihat kami
dalam pengalaman pelayanan kita, Tuhan itu luar biasa. Memang pada waktu masalah itu terjadi itu tidak enak Bapak Ibu ya, tidak enak. Tetapi kita percaya bahwa Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita bagi kita yang mengasihinya. Apapun tantangan yang kita alami hari-hari ini, mari kita percaya diri kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, tetapi di balik semuanya itu Tuhan mau mendewasakan iman kita supaya kita hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu bagaimana supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, yaitu tadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah untuk kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bisa dikatakan. Kita bukan melawan pemerintah, bukan melawan penguasa, tetapi kita berlawanan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan yang harus kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemarin waktu ada pembagian sembako di daerah Mangga 2, Pak Agus dan Ibu sempat berbicara dengan seorang ibu yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, mungkin Ibu sama Bapak bisa banyak pelajaran yang bisa diambil untuk kita mendengarkan firman Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu, selain daripada kita tadi bagaimana kita supaya dekat dengan Tuhan, kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, dan kemudian kita harus memperlengkapi diri kita dengan doa. Doa kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita doakan roh-roh teritorial, kuasa-kuasa si jahat kita harus patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih ada hari ini. Tuhan punya rencana dan punya tujuan supaya kita berbuat, supaya kita berdampak, supaya kita terus maju di dalam Tuhan. Karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Tuhan masih mempercayakan kita untuk hidup, artinya Tuhan masih banyak yang Tuhan mau supaya kita apa yang harus kita lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa saya beri untuk Tuhan? Tenaga saya, pikiran saya, hidup saya, dan harta benda saya bisa kita berikan untuk Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan harus khotbah di mimbar semua, bukan harus jadi pendeta semua, tetapi dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan tugas kita. Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan? Mungkin hanya bisa mendukung dengan doa, karena saya tidak punya uang contohnya, tapi saya bisa dukung dalam doa. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mari untuk menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus andalkan Tuhan, terus duduk dekat kaki Tuhan, mempersenjatai diri kita dengan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Kemudian kita juga harus memperbanyak doa kita di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, dan di dalam pelayanan kita. Mungkin itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya melalui firman Tuhan pada sore hari ini terus menguatkan iman kita, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Seberapapun kita yang ibadah di sini, sekarang firman Tuhan katakan 1-2 orang yang berkumpul bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita harus tetap bersemangat terus dalam melakukan tugas, bersemangat dalam beribadah, semangat dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oma bisa pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Doakan firman Tuhan dulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak atas ini. Selamat hari bersekutu dengan muda. Mendengarkan firman-Mu yang menjahitkan. Semoga kami menjadi alat-Mu, alat pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Bapa dan Ibu di tempat ini yang telah menyampaikan sebagian dari firman. Kiranya Kau kembalikan berbagai jaminan berkat daripada-Mu ya Tuhan,
semua apa yang diinginkan, apa yang disampaikan kembali kepada keluarga dengan surat saya kata. Dan sertai yang ambil bagian dalam pelayanan seperti ini, baik di musik maupun yang melayani dengan firman maupun yang dengan bagian pujian dan sejadian ini kami yang mendengar. Kami mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini adalah sesuatu yang indah ya Tuhan, yang kami boleh rasakan, kami boleh jalani, kami mendapatkan semua berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kalian kita. Biarlah kau selesaikan itu. Berkati kami Tuhan. Kami biarlah kami berlima dari awal hingga ternyata sampai akhir ini. Kami berharap dan berkati kami, biar kami boleh berkat daripada-Mu dan berada pada hamba yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah doa Pasal lanjut.